Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap orang tentu mendambakan rumah yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan cahaya iman. Rumah yang tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga dalam suasana yang penuh kedamaian. Jauh dari pertengkaran, rasa resah, dan gangguan makhluk halus maupun bisikan jahat syaitan. Salah satu tanda rumah yang penuh keberkahan adalah apabila rumah itu selalu dihuni oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat adalah para hamba Allah yang membawa ketenangan, penjagaan, dan keberkahan di tempat yang mereka singgahi. Namun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke sembarangan rumah. Ada amalan-amalan tertentu yang menjadi sebab mereka hadir, dan ada pula perkara-perkara yang membuat mereka menjauh. Lalu, apa saja amalan yang bisa mengundang malaikat rahmat untuk senantiasa hadir di rumah kita? Yuk, simak penjelasan lengkap berikut ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Pertama, membaca Al-Quran di dalam rumah. Sahabat, rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan bercahaya seperti bintang di langit yang menerangi bumi. Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap suasana hati dan lingkungan. Ketika Al-Quran dibacakan di rumah, maka malaikat rahmat akan datang, syaitan akan lari, dan rumah akan dipenuhi ketenangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, rumah tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan, gelap, hampa, dan kosong dari keberkahan. Maka dari itu, biasakan membacakan Al-Quran setiap hari walau hanya beberapa ayat, terutama surah-surah seperti Al-Baqarah dan Al-Ikhlas yang memiliki keutamaan luar biasa dalam mengusir syaitan dan mengundang malaikat. 2. Mendirikan sunnah yang dikerjakan di rumah seperti sholat rawatib, duha, tahajud, dan witir merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sering mengerjakan sholat sunnah di rumah sebagai bentuk ajakan kepada umatnya untuk menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat istirahat. Rumah yang digunakan untuk bersujud kepada Allah akan diberkahi dan dinaungi oleh malaikat. Bahkan, sholat malam di rumah, meski hanya 2 rakaat, bisa menjadi magnet rahmat dan perlindungan dari berbagai musibah yang tak terlihat. 3. Mengucapkan salam saat masuk rumah. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah, baik ada orang maupun tidak, karena salam bukan hanya sapaan kepada manusia, tapi juga doa dan bentuk penjagaan diri. Dalam hadis riwayat Abu Daud, disebutkan bahwa jika seseorang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak memiliki tempat menginap di sini. Maka, dari itu, biasakan setiap anggota keluarga mengucapkan salam saat masuk rumah, karena dengan itu, kita membuka pintu bagi malaikat untuk masuk dan menutup jalan bagi syaitan. 4. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, bahkan kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang bersih, wangi, dan rapi sangat disukai oleh malaikat. Sebaliknya, rumah yang kotor, penuh sampah, dan berantakan tidak hanya mengganggu kenyamanan manusia, tetapi juga menjauhkan malaikat. Jadikan kebersihan rumah sebagai bagian dari ibadah. Ajarkan pula kepada anak-anak bahwa menjaga kebersihan rumah bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga agar rumah kita senantiasa dihuni malaikat rahmat. 5.
tidak memajang gambar atau patung makhluk bernyawa. Salah satu penyebab malaikat tidak masuk ke dalam rumah adalah karena adanya gambar atau patung makhluk bernyawa yang dipajang secara terang-terangan. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk bernyawa. Maka, dari itu, berhati-hatilah dalam mendekorasi rumah. Pilihlah hiasan yang netral dan tidak menyalahi syariat. Jika ada foto keluarga, usahakan disimpan dalam album atau tidak dipajang di tempat umum. 6. Menghindari musik, hibah, dan perkataan sia-sia. Rumah yang dipenuhi suara musik melalaikan, obrolan kosong, hibah, dan caci maki akan mengundang syaitan dan menjauhkan malaikat. Malaikat mencintai rumah yang dipenuhi dengan zikir, bacaan Al-Quran, dan obrolan yang penuh hikmah. Mulailah membiasakan mengganti tontonan dan suara yang ada di rumah dengan tilawah, ceramah, atau nasihat-nasihat Islami. Jangan biarkan rumah kita jadi tempat hiburan yang sia-sia, tapi jadikan rumah sebagai tempat ibadah dan ilmu. 7. Mengadakan majelis ilmu dan zikir di rumah. Malaikat rahmat sangat mencintai majelis ilmu dan zikir. Jika tidak bisa rutin, setidaknya seminggu sekali adakan waktu khusus bersama keluarga untuk membaca hadis, kisah Nabi, atau mengulang hafalan bersama. Karena rumah yang di dalamnya ada ilmu dan zikir adalah rumah yang dinaungi rahmat dan dikelilingi malaikat. 8. Menghindari kemaksiatan dan perbuatan dosa di dalam rumah. Rumah yang menjadi tempat kemaksiatan seperti tontonan maksiat, pertengkaran, perkataan kotor, atau bahkan pelanggaran syariat lainnya akan dipenuhi syaitan dan dijauhi malaikat. Karena malaikat adalah makhluk suci yang tidak akan tinggal di tempat yang dipenuhi dosa. Jaga rumah kita dari segala bentuk maksiat, baik kecil maupun besar. Tanamkan kesadaran kepada keluarga untuk selalu menjadikan rumah sebagai tempat taat dan menjauhi larangan Allah. Sahabat, mari kita mulai membersihkan dan memperbaiki suasana rumah kita. Jadikan rumah sebagai taman surga di dunia, tempat yang tidak hanya membahagiakan secara lahir, tapi juga secara batin, tempat tumbuhnya iman, ketenangan, dan kasih sayang. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat yang dicintainya, dijaga oleh para malaikat, dan menjadi jalan menuju surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.